Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahma dengan NIM 11076240036. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2024. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi dan testimoni mengenai mata kuliah Kapitaselekta Pendidikan yang telah saya pelajari selama 1 semester. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Prof. Atip Satibi Hidayat MPD dan Bu Vena Puspitasari SPD MA. Selama mengikuti mata kuliah Kapitaselekta Pendidikan, saya belajar berbagai isu dan permasalahan dalam dunia pendidikan. Materi yang dipelajari meliputi pendidikan moral, pendidikan karakter, bullying di sekolah, serta peran guru dalam mendidik siswa. Selain itu, saya juga membahas berbagai kasus nyata yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam mata kuliah ini, saya sudah mempelajari beberapa teori yang mendukung pemahaman mengenai pendidikan moral dan karakter. Nah, yang pertama itu ada teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Jadi, menurut Kohlberg ini, perkembangan moral seseorang terjadi melalui 3 tahapan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Nah, yang pertama itu tahap konvensional. Jadi anak itu berbuat baik hanya demi hadiah atau hukuman. Ya, misalnya siswa tidak menyontek karena takut dimarahi guru atau rajin mengerjakan tugas karena ingin mendapat pujian. Nah, yang kedua itu ada tahap konvensional, berperilaku baik demi norma sosial dan ingin diterima lingkungannya. Contohnya, siswa dapat membuang sampah pada tempatnya dan menghormati guru. Nah, yang ketiga ini tahap pasca konvensional. Jadi berbuat baik karena kesadaran diri. Misalnya siswa membantu teman yang kesulitan belajar karena dengan itu mereka tuh merasa membantu orang lain adalah hal yang benar, bukan karena disuruh guru. Jadi 3 tahapan menurut Lawrence Kohlberg ini dapat menjadi dasar dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. Kedua itu ada teori belajar sosial dari Albert Bandura. Jadi menurut Albert Bandura ini, anak belajar melalui pengamatan dan meniru perilaku orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai guru itu harus menjadi contoh peserta didik. Caranya itu, yang pertama kita harus berpakaian rapi ketika ingin mengajar ke sekolah. Nah, yang kedua itu ketika kita mengajar di sekolah, kita harus berbicara dengan sopan oleh siswa. Tujuannya ini supaya perilaku kita itu ditiru gitu oleh peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada teori pendidikan karakter dari Thomas Lickona yang memiliki 3 komponen, yaitu ada moral knowing, moral feeling, dan moral action. Yang pertama itu ada moral knowing, jadi artinya kemampuan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya siswa memahami bahwa menyontek itu salah dan berkata jujur adalah hal yang benar. Nah, yang kedua itu ada moral feeling. Artinya kemampuan memiliki rasa peduli dan empati terhadap orang lain. Misalnya itu siswa merasa sedih kalau melihat temannya dibully dan ingin membantu teman yang sedang dibully. Nah, yang ketiga itu ada moral action. Moral action ini artinya kemampuan mewujudkan nilai kebaikan dalam tindakan yang nyata gitu. Misalnya membantu teman yang sedang kesulitan. Selanjutnya itu saya akan membahas salah satu kasus yang pernah saya pelajari gitu, yaitu kasus perundungan di SDN 108 Pekanbaru. Nih beritanya teman-teman. Nah, jadi kronologinya itu siswa SD kelas 6 bernama Rohit mengalami beberapa kali perundungan gitu di sekolah maupun di luar sekolah. Tapi ketika mengalami perundungan, si Rohit ini tidak mau mengungkapkan gitu kepada orang tuanya. Nah, setelah beberapa hari badan Rohit sakit, terus akhirnya orang tuanya membawa ke rumah sakit, diperiksa oleh spesialis jantung. Nah, hasilnya itu bikin shock teman-teman. Jantung dan paru-parunya si Rohit ini bocor. Yang dialami si Rohit ini perundungan hantaman benda tumpul ya teman-teman. Nah, ketika pas sudah dibawa ke rumah sakit, si Rohit baru bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya. Bilang kepada orang tuanya kalau dia tuh sering dibully oleh temannya. Bayangin aja ya teman-teman betapa berat beban yang dipendam anak sekecil itu sendirian. Nah, dari kasus ini pelajaran besar gitu buat kita sebagai guru. Jadi pendidikan moral itu bukan cuman hafalan di buku aja gitu, tapi soal gimana sih kita ngajarin anak punya empati gitu. Jangan sampai peserta didik kita itu merasa bahwa menyakiti teman itu biasa aja gitu. Kita perlu menciptakan lingkungan di mana peserta didik itu merasa aman buat jujur dan berani bicara kalau ada masalah. Jadi kita itu harus membuka ruang gitu buat siswa yang ingin berbicara pribadi kepada gurunya.
Kedua itu kita harus membuat kesepakatan kelas gitu, kayak misalnya tidak boleh saling mengejek teman, tidak boleh membuli teman, dan harus saling menghargai teman gitu. Yang ketiga itu memberikan pendidikan karakter dan empati. Contohnya yaitu memberikan video edukatif bullying gitu kepada siswa. Tujuannya supaya siswa ini bisa melihat langsung videonya, bagaimana sih perasaan ketika kita dibully, terus penyebab dari bully itu apa gitu. Oke, karena tadi saya sudah membahas salah satu kasus yang ada di Indonesia, dan saya juga sudah membahas teori pendidikan moral dan karakter. Nah, bagi saya mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan ini tuh memberikan banyak wawasan gitu tentang berbagai permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Nah, melalui mata kuliah ini tuh saya menyadari bahwa menjadi guru SD itu bukan hanya sekedar mengajarkan membaca saja, menulis dan berhitung, tetapi juga bagaimana saya itu bisa membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Tujuannya supaya siswa itu tidak akan terjadi lagi kasus perundungan seperti tadi gitu. Nah, nantinya ketika saya sudah menjadi guru SD, saya ingin menerapkan nilai-nilai yang telah saya pelajari melalui kebiasaan sederhana di kelas, kayak misalnya membiasakan siswa untuk bersikap jujur, terus bertanggung jawab, dan saling menghargai tanpa membedakan latar belakang teman-temannya. Nah, selain itu, saya juga ingin menanamkan sikap peduli melalui kegiatan sederhana. Jadi, mengajari anak untuk membantu teman yang kesulitan belajar, terus bekerja sama dalam kelompok, dan menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Saja video saya mengenai refleksi dan testimoni pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.